Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 1 Utsman bin Affan. Apa kabar anak soli dan soliha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali bersama Bu Eka untuk belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, dengan muatan pelajarannya PPKN KD 3.2 dan KD 4.2, yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengetahui kegiatan baik atau aturan sehari-hari pada siang hari. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Isti'adah dan musta'id dan ad-du'a'u hidayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah kegiatan baik di sekolah atau aturan yang berlaku di sekolah. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada banyak gambar atau banyak contoh kegiatan yang bisa kalian lakukan di sekolah. Yang pertama adalah tidak berlarian di dalam kelas. Kenapa? Karena jika berlarian di dalam kelas akan mengganggu temannya yang lain. Nah, kalau berlarian harusnya tempatnya di mana ya, Nak? Di lapangan, betul. Kemudian, merapikan alat belajar. Nah, ini juga penting supaya peralatan belajar kalian tidak hilang, tidak tertukar. Kemudian yang ketiga, makan sambil duduk. Nah, ini juga harus diperhatikan karena masih banyak nih anak-anak yang lupa kalau makan sambil berdiri, makan dengan tangan kiri. Nah, itu tidak baik. Makan harus duduk dan menggunakan tangan kanan. Kemudian yang keempat, mengetuk pintu atau mengucapkan salam. Jika kalian ingin memasuki ruangan kelas lain atau mau ke ruangan guru, harus mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tidak boleh main asal masuk saja. Itu namanya tidak sopan. Selanjutnya, mencuci tangan. Nah, ini mencuci tangan ketika mau makan, atau sesudah makan, atau setelah bermain, harus mencuci tangan supaya kondisi tangannya tetap bersih. Dan jangan lupa gunakan sabun cuci tangan dan air mengalir. Cuci tangan selama 20 detik. Kemudian selanjutnya ada membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga nih masih perlu diperhatikan karena ada beberapa yang masih suka lupa ketika membuang sampah. Ada yang membuang sampahnya masih sembarangan, akibatnya lingkungannya menjadi kotor, kelasnya menjadi kotor, sekolahnya juga menjadi kotor. Nah, jadi kita semua harus membuang sampah pada tempatnya, yaitu di tempat sampah. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oke.
Kegiatan-kegiatan di atas merupakan contoh kegiatan yang baik atau merupakan aturan di sekolah. Aturan di sekolah ditaati, dipatuhi oleh warga sekolah agar tertib, nyaman, tenang, dan aman. Siapa yang tahu warga sekolah itu siapa sih, Nak? Warga sekolah itu adalah seluruh yang ada di sekolah, seluruh orang-orang yang ada di sekolah, yaitu mulai dari murid, kemudian ibu guru, kemudian bapak kepala sekolah, terusnya ada penjaga kantin, penjaga sekolah, petugas kebersihan, wali murid, atau orang tua yang berkunjung ke sekolah. Itu termasuk warga sekolah. Kita semua harus menjaga kebersihan sekolah agar sekolah kita selalu tetap bersih, tertib, nyaman, tenang, dan aman. Perhatikan gambar berikut ini. Tandai checklist perbuatan yang tidak tertib pada kotak. Nah, jadi yang ditandai adalah perbuatan yang tidak tertib. Perhatikan gambarnya. Nah, manakah yang bukan perilaku yang tidak tertib? Mana ya? Apakah gambar yang pertama? Ya, gambar yang pertama ini perbuatan yang tidak tertib karena membuang sampah sembarangan. Kita beri tanda checklist. Kemudian gambar yang kedua, ini sedang melakukan piket kebersihan kelas. Ini sudah baik, berarti tidak perlu ditandai. Kemudian yang ketiga, diberi tanda checklist. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Karena tidur di kelas ketika ibu guru sedang menjelaskan. Ini juga tidak boleh. Kemudian yang keempat, nah ini juga tidak tertib karena naik-naik ke atas kursi, membuat gaduh suasana kelas, membuat berisik suasana kelas, tidak tertib. Nanti kalau misalnya naik-naik ke atas kursi, naik-naik ke atas meja, itu juga berbahaya, nanti bisa jatuh. Kemudian yang kelima, mengetuk pintu sebelum masuk ke ruangan guru. Sudah benar. Yang keenam, mencoret-coret tembok sekolah. Waduh, ini perbuatan yang apa ya? Tidak tertib, tidak baik, berarti diberi tanda checklist. Kemudian, ini sudah tertib atau belum? Sudah, ini sudah tertib, belajar dengan tertib. Kemudian yang terakhir, yaitu iseng sama temennya. Berarti tidak tertib. Anak perempuannya ditakut-takutin pakai apa ini, cacing atau apa, mainan ulet. Nah, berarti kalian sudah memahami mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya ada kegiatan baik di rumah atau aturan yang berlaku di rumah. Di rumah, banyak kegiatan baik yang dapat dilakukan pada siang hari. Kegiatan baik adalah kegiatan yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Coba perhatikan. Nah, yang pertama yaitu mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika pulang sekolah. Kemudian yang kedua, melepas sepatu dan meletakkannya di rak sepatu. Nah, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya sepatu diletakkan di rak sepatu, kemudian letakkan baju di lemari, atau letakkan pakaian kotor di tempat cucian kotor, seperti itu. Kemudian, setelah meletakkan sepatunya, Aisyah mencuci tangannya karena habis dari luar, jadi Aisyah mencuci tangan. Kemudian setelah mencuci tangan juga mencuci kaki, kan habis pakai sepatu, jadi harus dicuci kakinya. Nah, setelah itu bisa sholat zuhur berjamaah.
Kemudian makan siang sambil duduk dan menggunakan tangan kanan. Kemudian setelah itu mencuci piringnya yang telah digunakan. Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Ini merupakan contoh aturan yang berlaku di rumah pada siang hari ketika kalian sudah pulang sekolah. Jadi inilah kegiatan yang dilakukan Aisyah ketika sudah pulang dari sekolah. Bagaimana dengan kamu? Kegiatan apa yang biasanya kamu lakukan setelah pulang sekolah? Apakah sama dengan Aisyah? Banyak kegiatan baik yang dapat dilakukan pada siang hari. Contohnya adalah makan makanan dengan gizi yang seimbang. Nah, makan siang dengan gizi yang seimbang. Menunya adalah 4 sehat, 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu apa saja? Terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok itu yang biasa kita makan adalah nasi. Nah, makanan pokok dapat berupa nasi, roti, gandum, jagung, atau umbi-umbian, singkong, ubi. Seperti itu. Kemudian ada lauk pauk. Nah, lauk pauk ini terdiri dari protein hewani dan protein nabati, bisa berupa dari tahu, tempe, daging, kemudian ikan, telur, ayam. Nah, ini merupakan lauk pauk. Kemudian ada sayur mayur. Ini juga penting. Siapa di sini yang suka makan sayur? Tunjuk tangan. Hebat. Anak yang suka makan sayur, insya Allah nanti tumbuh menjadi anak yang cerdas karena makan makanan dengan gizi yang seimbang. Ada sayur bayam, wortel, kacang panjang, brokoli, tomat, kol timun. Wah, semua sayuran rasanya enak, apalagi sayur yang dimasak oleh Bunda. Kemudian yang keempat ada buah-buahan. Buah-buahan ini juga sangat penting untuk tubuh karena mengandung banyak vitamin. Ada buah semangka, pisang, melon, pepaya, apel, jeruk, pir, dan masih banyak lagi. Buah apa yang menjadi favoritnya kalian? Kalau Bu Eka sukanya buah pisang. Yang terakhir, ini juga tidak kalah penting, yaitu susu. Susu juga merupakan makanan yang dengan gizi yang baik sekali. Nah, setelah tadi Bu Eka jelaskan mengenai beberapa kegiatan atau beberapa aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas. Silahkan buka buku Bu Pena 1B halaman 47. Nah, di halaman 47, kita lihat Bu Pena halaman 47. Di halaman 47, kalian memberi tanda checklist untuk kegiatan yang sesuai atau tidak sesuai. Berilah tanda checklist yang menunjukkan sikap sesuai aturan. Dan berikan tanda silang untuk yang tidak menunjukkan sikap sesuai aturan. Setelah itu ada lagi tugasnya di halaman 36. Membuat daftar kebiasaan pada siang hari. Nah, ini kalian tuliskan kegiatan siang hari kalian setelah pulang sekolah. Tuliskannya boleh di buku tulis, kemudian dihias. Boleh dihias menggunakan kertas origami yang ditempel atau diberi gambar, hiasan, pokoknya seindah mungkin, sebagus mungkin, sebaik mungkin. Nah, setelah selesai baru kalian foto, kemudian dikirim ke ibu guru. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.